ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Mohon izin Bapak, di pertemuan kita sebelumnya kita mengizinkan merekam dan lain-lain. Namun di kesempatan kali ini kami tidak diizinkan karena ada perintah kedinasan untuk tidak memperbolehkan melakukan rekaman, baik audio visual maupun audio. Jadi kami juga tidak merekam, kami mohon bagi pihak juga tidak merekam. Bisa dilanjutkan? Gimana ahli? Nah, ini Mas, kenapa Mas nggak boleh? Kenapa? Karena ada apa perintah Nota dinas. Nota dinas yang nomor 1/2024. Coba diperlihatkan dulu. Boleh, boleh. Soalnya kami kemarin juga ada BAPK juga hal yang sama gitu ya. Ini Pak Nota dinas. Oh ini di Uji Jatim 3 ya? Oh iya. Saat pertemuan pertama kita belum ada, Pak. Oh gitu Pak. Baru. Ini baru. Tapi niatnya kan ini R&D kan kita mau terima kasih konten terus dari tiga. Tapi ya gimana, Pak? Nggak masalah, namanya sudah cek dulu. Karena kan saya juga kemarin sudah bersurat ke Kemenq, Pak. Kemenq juga, mohon maaf Pak, di sana teman-teman PPID itu tidak mampu menjawab pertanyaan kami, Pak. Kami tanyakan apakah S itu peraturan undang-undang itu nggak bisa dijawab, Pak. Itu Pak Randy. Terus kami tanyakan nota dinas apakah hierarkinya lebih tinggi sama pihak Dirjen, ya itu belum dijawab juga. Sebelum hari kapan? Iya. Aku dijawab tapi nggak ada jawaban. Oke. Nanti kami minta dari Pak Dini. Oh iya. Jadi tadi lihat berkas ini terusin Pak. Sama, Pak Eta juga sama. Ada kopinya apa? Boleh kita dapat? Hah? Kopinya boleh kita dapat? Kopiannya, itu bisa dikopikan nanti mungkin. Iya sih. Enggak, itu kopian. Ini kopian. Kalau ada ya. Ada QR-nya? Ada. Ada. Iya tuh. Malah. Oh iya. Kamu mau dipoto dulu boleh? Enggak, QR code-nya ini di scan itu Iya, nanti bisa. langsung muncul. Oke. Bentar ya. Jadi yang kalau badan penerimaan negara yang masuk cuma DGB sama DGB aja Pak, DP-nya. Yang lainnya masih bikin ini. DGB belum apa. Oh benar ya. Kemarin kita surat Prabowo juga Pak, bahwa ya kalau ini nanti kementerian jadi 44 itu pasti blunder. Nah, kita sudah buat donasi enggak. Satu orang mampunya cuma 15, memimpin 15 orang, nah, itu aja Pak. Dasarnya dari manusianya yang nggak mampu gitu Pak. Jadi maksimal 15 kementerian Pak. 30. Kan ada presiden wakil presiden, Pak. Oh iya. Bagi tugas gitu kan 15-12. Ya kan bagi tugas itu masih ini Pak, kenyataannya kan nggak fungsi Pak kata Bapresnya itu. Jadi gitu ya Pak Ray, kami mohon maaf sebelumnya gitu kan. Iya. Kami hanya menjalankan perintah. Iya. Gitu ya. Karena undang-undang ASN mengatakan tunduk pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan pemerintahan yang sah. Itu atasan nanti Pak. Pasal 24 Pak. Iya, izin Mas ya, kami kasih komentar sedikit aja. Tapi nanti WP kan boleh menanggapi ya secara tertulis nantinya. Ya. Tapi menurut kami sih nota dinas ini kurang pas gitu ya. Karena sederhana aja nih ya. Ini perihalnya adalah pedoman penanganan pengunjung. Ya, WP bukan pengunjung ya.
karena WP datang diundang. Beda ya Pak ya? Pengunjung itu dia datang tanpa diundang. Ini dulu kami pernah punya kasus juga di Madia Jakarta Pusat, ya. Dan ini kami pernah lakukan juga di Jawa Tengah, ya kan, Kanwil Semarang, Jawa Tengah 2. Nah, kehadiran WP itu bukan dalam konteks berwisata ke Kanwil. Kalau pengunjung itu kan wisata, Mas. Misalnya kita masuk ke Universal Studio, itu kita pengunjung, kita bayar. Ini konteksnya diundang dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Maka kedudukan WP bukanlah sebagai pengunjung. Kedudukannya dia adalah sama dengan Fiskus atau Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak sebagai lembaga eksekutif melaksanakan hak dan kewajibannya, wajib pajak sebagai warga negara. Kedudukannya sama. Nah, jadi menurut saya Pak John kurang tepat ya. Ya, mohon izin nih saya harus katakan, meskipun beliau profesor, kalau di kampus saya boleh berdebat dengan dia, ya kan ya. Nah, dan saya mengundang dia debat terbuka mengenai ini nggak apa-apa, ya kan. Ya, Profesor John Hutagaol, ya kan. Nah, tapi dia nggak pakai profnya di sini, kan begitu. Kalau nggak salah profnya dari Perbanas atau dari mana itu ya. Nah, Kanwil, PLT ini ya. Oh, berarti bukan Pak Tribawa. Karena sedang menghalangi waktu itu. Oh, membuat kontaksinya sedang larangan. Iya. Jadi mungkin nanti Pak Rito sebagai WP boleh menanggapi, tapi itu pendapat saya ya. Jadi menurut saya ini kurang pas ya. Kalau pengunjung itu definisinya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, WP dalam hal ini diundang secara resmi loh oleh beliau. Ya. Maka konteksnya bukan pengunjung. Konteksnya pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, ketika melaksanakan hak dan kewajiban menurut hukum, maka statusnya dia bukan pengunjung. Dia harus diberikan seluruh keleluasaannya. Tidak bisa dibatasi. Kecuali, Mas ya, kalau ada mahasiswa pengen lihat Kanwil tuh kayak gimana. Nah, itu betul. Itu malah boleh, Pak. Hah? Itu malah boleh rekam. Nah, itu pengunjung. Iya, malah boleh itu. Justru, Kalau kampus nggak berani nolak pasti, Pak. Loh, tapi definisinya tuh pengunjung. Iya. Karena ini kan perihalnya pengunjung loh, Pak. Oke. Saya bacain ya. Pedoman penanganan pengunjung di lingkungan Kanwil DJP Jatim 3. Bukan pedoman penanganan wajib pajak. Beda loh itu. Pengunjung tidak sama dengan wajib pajak karena tidak semua pengunjung adalah wajib pajak. Ya. Nah, jadi menurut saya Prof. John Hutagaol agak keliru nih. Ya kan? Nah, jadi kami sih dengan senang, kalau kami bicaranya keilmuan aja. Iya. Kita bicara keilmuan aja kan begitu ya. Dan DJP harus bisa mempertahankan ini juga nih. Karena kalau nanti diuji di publik, loh, Pak Kanwil gimana? Anda membahas mengenai pengunjung. Sementara kita ini WP bukan pengunjung loh. Bahkan setiap warga negara, Mas pasti setuju nggak semua warga negara adalah WP kan? Tidak semuanya kan, tidak terpenuhi syarat subjektif objektif nggak bisa jadi WP. Ya kan? Tapi semua warga negara kan? Tapi tidak semua warga negara adalah WP. Pertanyaannya, yang dibahas di sini pengunjung, bukan WP. Sementara kehadiran kami dalam konteks wajib pajak. Ya kan? Agak kurang pas ini. Ya kan? Tapi Kalau- mohon izin Pak. Iya. Kami tidak akan berdiskusi masalah itunya. Betul. Cuman boleh disampaikan masukannya. Ya. Jadi Pak Kanwil ada masukan dari WP yang Pak Kanwil sampaikan nota dinasnya itu bukan berkaitan dengan WP langsung, tapi berkaitan dengan pengunjung. Kalau Pak Kanwil mau, silakan buat nota dinas lain. Meskipun itu masih debatable, perdebatan. Kenapa? Karena nota dinas itu bukanlah hierarki dasar hukum. Kalau kita cari di Undang-Undang P3, ya, nota dinas ini tidak ada keberadaannya. Jadi selain daripada perihalnya keliru, hierarkinya juga nggak ada. Ya kan? Nah, jadi kalau Pak John Hutagaol membuat nota dinas akan lebih baik lagi supaya tepat sasaran. Karena yang mau disampaikan adalah kepada WP kan, wajib pajak. Khususnya Kemarin Pak Ndar pernah Pak ya di grup itu kirim ini Pak, ruangan pemeriksaan pajak Pak ya. Itu malah harus dilengkapi audio video, ada terus kayak ruangan ini Pak, ada kayak interogasi. Jangan Pak Ken. Oh, yang apa? Yang itu kan sampai di masuk YouTube, masuk di berita SCTV. Iya kayaknya Pak. Iya. Nah, saya itu sebenarnya kerjaan saya itu ya
hampir kayak gitu, hampir tiap harinya kayak gitu Pak. Ya. Bikin ruangan, seperti itu. ya ruangan yang one way itu Pak. Nah, jadi itu mungkin masukan aja sih Mas. Ya, kemarin kami ada pengalaman juga di Madya, ya, mengenai BAPK, ya, Madya Jakarta Pusat. Ya, mereka juga menggunakan nota dinas tapi bukan yang ini, ya kan? Nah, tadi saya sampaikan juga hal yang sama. Dan alasan mereka adalah WP itu kan datang ke kantor kami Pak, dan ini kan rumah kami. Dan saya bilang itu keliru pemahamannya, ini rumah rakyat. Ya kan, kita bicara lembaga loh, ya kan, ini rumah rakyat. Justru rakyat itu diundang ke rumahnya untuk melaksanakan kewajibannya. Beda dengan Fiskus datang ke rumah warga negara, itu memang milik warga negara. Tapi kalau ke KPP, ke Kanwil itu rumah rakyat, dibiayai dari pajak saya bilang. Ya kan ya. Jadi pemahamannya kalau dibilang ini rumah kami Pak, jadi kami bebas menentukan. Enggak. Ya kan? Justru di rumah rakyat ini berlaku hukum. Ya mulai dari undang-undang dan turunannya. Kan begitu. Nah, jadi itu sih menurut kami ya, menurut saya ya. Dan ini bisa di-challenge ya, bisa diuji bukan semata-mata untuk mempermalukan pejabat, bukan, tapi ingin menguji bahwa apa yang harusnya dilakukan atau dibuat itu memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Sekali lagi perihalnya kurang pas, ya. Nota dinas bukan dasar hukum. Bahkan SE pun udah nggak diakui, Pak. Ya kalau mau, ya Pak Dirjen, Pak Suryo Utomo bisa bikin per setidak-tidaknya peraturan Direktur Jenderal Pajak. Nah yang celakanya Mas, malah kami bertanya nih, kenapa Pak Dirjen nggak bikin per mengenai perekaman? Atau kenapa PMK, Menteri nggak bikin PMK-nya? Menteri yang baru. Nah, menurut saya Menteri yang baru juga Mas, mereka nggak akan berani bikin itu. Kenapa? Ya kan ya, karena gini loh. Kalau kita bicara pembahasan ya, mulai dari BAPK, pembahasan QA, kemudian keberatan, sebenarnya kan yang didokumentasikan atau diekspos itu kan data milik wajib pajak. Dan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP, Fiskus dipidana kalau membocorkan. Nah kalau WP-nya yang membocorkan, nggak ada sanksinya. Pasal 41 juga mengatakan demikian. Undang-Undang KUP. Jadi yang dibahas di dalam rumusan norma pasal 34 ayat 1 dan pasal 41 hanya kepada Fiskus saja. Pertanyaannya, kalau WP yang bocorkan gimana? Nggak ada sanksinya, Pak. Ya, jadi berkali-kali saya bilang kepada pemeriksa atau peneliti, kalau mau yakin, bikin aja surat pernyataan WP-nya, semua tanggung jawab hukum itu dibebankan oleh wajib pajak. Selesai, aman. Ini Pak, contohnya saya buat ruangan kayak gini, ini kerjaan kita sehari-hari kayak gini Pak. Ini di kampus di Universitas Negeri Makassar Pak. Jadi one way Pak memang. Jadi satu arah. One way mirror. Iya, one way mirror Pak. Jadi dari dalam bisa dari luar, yang dari luar bisa dari dalam. Direkam ya. Ya direkam Pak. Yang sekarang kan sudah saya kasih yang canggih Pak. Dia langsung mic-nya satu aja di ini langsung rekam semua. Iya, kalau ruangan kerja ya pasti sensitif. Oh enggak harus kerja Pak. Oh iya, Biasa aja. Kalau balik dari sisi hukumnya seperti itu ada. Ya, itu kalau pendapat saya ya. Nanti silakan WP nanti menanggapi aja secara tertulis ya. Kalau kita sih bikin pernyataan ada masalah. Betul. Dan saya bilang gini Mas, kalau saya hadir ya sebagai ahli atau mendampingi, saya justru melindungi Fiskus. Saya minta bikin surat pernyataan. Berarti tidak mungkin ada konflik. Dan surat pernyataan itu aslinya dipegang Fiskus Mas. Aman nggak? Aman kan? Selesai saya bilang. WP-nya mendapatkan apa yang dia mau, Fiskus terlindungi secara hukum. Yang ditakutin Fiskus itu apa sih Mas? Masuk penjara. Semua orang tahu. Ya kan? Nah, jadi gimana dong? Kita harus lindungi mereka dong, saya bilang. Kalau kita harus lindungi mereka, tapi dengan syarat WP-nya juga melaksanakan kewajibannya. Jadi win-win aja. Begitu. Nah, kalau mereka sudah terlindungi, mereka juga akan nothing tulus ya Pak ya. Nothing tulus aja, ya kan. Akan apa adanya aja gitu loh, ya kan.
Tapi kalau enggak, berarti akan terus ada apa ya? Gesekan, Pak, ya. Ya, akan ada kalau kata orang Jakarta tuh apa ya? Dongkolnya masih tersisa gitu loh. Meskipun pembahasan selesai, penelitian selesai, QA selesai, tetap aja ada dongkolnya. Jadi nggak plong. Ya kan ya. Nah, itu yang nggak diharapkan. Ya. Nah, tapi kalau sudah plong, pasti saya yakin WP-nya tuh nggak diminta aja datang sendiri, Mas. Nah, itu udah pengalaman, ya kan ya. Iya, iya kan ya. Tapi kalau enggak, mau selesai acara kita, Mas, besok lagi ada ini pasti tetap ada tersisa. Ini pengalaman saya sharing aja. Wah, dia bilang si anu ya pemeriksanya, wah, dia cerita lagi ke WP yang lain. Wah, kalau pemeriksanya ini, wah nih kalau penelitinya ini udah, wah. Apa? Nah, itu gara-gara Itu sempat saya dibilang gitu, Pak Sandy, Mas. Ya, kan? Kasus saya itu saya waduh alasan iya dari konsultan di Malang itu waduh Pak kata teman saya gitu Pak, nah itulah akhirnya saya tuh wah ada apa sih ya itu loh, ini kan berarti kan sudah nggak murni ini kan nggak objektif kan, ada kata-kata apa sih itu gitu kan. Terus kan ya kalau kami memandang ini kan Pak, memang kan sekarang ini memang rakyat itu kan memang lagi dalam keadaan susah Pak, dengan gempuran banyak peraturan yang kita tidak ketahui. Ini kan kita seakan tidak punya kedaulatan gitu Pak. Jadi kayak ini kan tadi kan pejabat itu saat menjadi pejabat, Mas Hendy ini, Mas Hendy, Mas Biawan itu harusnya tetap harus menjadi rakyat Pak. Karena tugasnya pejabat negara itu harus paling utama melayani rakyat Pak. Fungsi negara ada 3 Pak, to protect the people, melindungi warga negara, mengatur, to manage, sama to serve people Pak, melayani. Tapi kan namanya melayani, yang sering terlupakan ini lupa kalau bagian daripada rakyat itu loh. Pak akhirnya bikin, saya katakan ini rumahnya bukan rumahnya rakyat gitu Pak. Betul Pak ya. Narasinya seperti itu. Itu yang kami alamin tuh banyak kali Pak, bukan hanya di ini aja Pak. Memang saat kita masuk ke instansi itu merasa itu kita tuh rakyat tuh kayak kampung kerepot aja gitu Pak. Nuansanya kayak walaupun bukan terucap ya gitu. Kalau kata generasi milenial tuh vibes. Susah loh, sekarang tuh kita beli tanah Pak ya. Ariel nih Pak ya, beli tanah, selama PT Ariel itu kayak waduh, setahun belum selesai apa Pak? Balik namanya. Balik namanya tidak selesai. Disuruh dari SHGB ke SHM, SHM ke SHGB. Itu ini kita ngurus manual apa ya? Dijurumusin Pak. Keliru akhirnya kita pakai maklar ya, langsung selesai Pak. Bayar makelarnya nggak bisa diakui. Iya. Itu kan ya. Koneksi. Keadaan di lapangan. ini tambahan aja sedikit Mas ya. Ini menarik nih, ada pernyataannya Pak John di sini ya. Ini kan pernyataan beliau karena beliau taken ya. Ya, jadi di sini ruangan yang dilarang itu salah satunya adalah yang menarik menurut saya nih, ruangan dalam rangka pengambilan BAP oleh penyidik. Berarti ini perkara buper nih. Ya. Nah, kalau ini yang dilarang, padahal nggak ada dasar hukumnya, ini nanti penyidik yang meriksa itu bisa dihadirkan sebagai saksi verbal di persidangan. Alasannya apa? Saya kan nggak mengatakan begitu, Pak. Penyidik aja yang bilang begitu. Ya, karena tidak ada dokumentasinya. Maka penyidik akan dijadikan saksi verbal di persidangan. Itu juga beban moral, karena saya pernah ketemu dengan penyidik di mana mereka sedang mencari ahli, ya kan? Kita ini sebagai penyidik, mereka bilang kita juga kalau dihadirkan jadi saksi Pak capek Pak, karena kan harusnya udah berlimpah ke jaksa nuntut, ya kan? Yang harusnya dihadirkan saksi-saksi itu berkaitan dengan perkara yang sedang terdakwa si WP ini. Tapi ketika penyidik dihadirkan itu nggak nyaman juga Pak. Jadi capek dia yang nyidik, dia malah yang dihadirkan jadi saksi. Ini persoalan. Ya, nah jadi ini sebenarnya ini pekerjaan rumah tambahan buat penyidik. Udah dia capek nyidik, dia dijadiin saksi Pak. Harusnya kan, iya harusnya jelas kalau ada dokumentasi, tidak ada pemaksaan. Ya kan, ketika tersangka mengatakan A, ya dia tinggal tulis A aja apa adanya. Gitu. Tapi kalau nggak ada dokumentasi, saya dipaksa B Pak. Ya kan, mana buktinya? Penyidiknya harus dihadirkan dulu. Itu sebenarnya beban Pak. Iya, justru saya mau memberikan perlindungan hukum buat si penyidik.
Ya, kalau ini tidak didokumentasikan, ini menjadi beban baru buat mereka ketika penasehat hukum terdakwa meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan penyidik sebagai saksi verbal. Persoalan baru, Pak. Iya kan? Ini salah satunya nih. Karena dari sini kan berkasnya dikirim ke kejaksaan untuk dinyatakan P21. Ya kan? Nah, kalau itu jadi nggak kelar-kelar, menurut penyidik udah saya limpahkan, tugasnya selesai, tapi ternyata dia punya PR tambahan. Nah, ya tapi itu menurut saya ya, seharusnya semua penyidik nggak mau itu. Pasti dia nggak mau itu, ya kan? Tapi kalau dengan ini, maka berpotensi itu menjadi terjadi. Itu salah satunya. Jadi sebenarnya harusnya sih solusinya tadi, Pak Rinto ya. Iya, pernyataan saja bahwa memang konsekuensi itu di pasal 34 ayat 1 jungto pasal 41 Undang-Undang KUP itu sudah tidak ada kepada pemeriksa. Selesai. WP-nya silakan aja mau dia mau mendokumentasikan, ya kan begitu. Dan ini kan kita mau akan ini Pak ya, ada terima kasih Pak ya, ucapan terima kasih dengan ambil ini kan tim politik baratan ini sebenarnya itu. Oh iya, Mas. Justru pada saat yang kemarin itu kami ingin memberikan apresiasi. Kalau perlu kami ingin menyampaikan kepada 33 kanwil yang lain, ini harusnya kalian belajar dari kanwil Jatim 3. Harusnya begini, ya kan ya apa adanya saja. Ya kan ya, didokumentasikan, WP-nya senang, happy, ya akan pulang dan menyampaikan tuh kalau pembahasan seperti Jatim 3 kan begitu. Nah, tapi ternyata di tengah jalan ada perubahan kan begitu. Iya kan ya. Kami paham, maksudnya Iya. paham, kami memahami itu. Cuma dengan adanya tadi ada apa? Maksudnya ucapan terima kasih atau apapun yang tidak dilakukan oleh wajib pajak yang lain, saat kemudian ada wajib pajak yang melakukan, kami yang dicurigai. Oh. Jadi kami mohon. Sorry Mas, saya potong. Justru kalau dicurigai, ya kan pihak-pihak yang merasa curiga, silakan bertanya langsung Iya, kepada betul. pihak yang mengucapkan terima kasih. Jadi keterbukaan itu teruji. Jadi jangan sampai keterbukaan itu dianggapnya kong kali kong kan gitu Mas ya. Sekarang Itu malah dugaannya. soalnya malah kembali sekarang Pak. Jangan bukan malah kali kok. Iya. Karena yang lainnya Sekarang era digital, ya. Orang itu kalau ngomong A, misalnya sesuatu, orang itu bisa langsung dikonfirmasi. Sangat mudah. Kalau kemudian tanda petik ya lembaga lain ya, apapun namanya KPK, BPK, kalau mencurigai hal-hal yang lain, silakan dikonfrontasi aja. Apakah ada udang di balik bakwan? Dengan begitu budayanya lebih teruji. Bukan budaya berasumsi. Itu kan budaya berasumsi. Wah, kayaknya kalau ada begini berarti kan ada kong kali kong nih. Berarti peneliti dapat gratifikasi. Itu kan asumsi dulu. Asumsi sekarang kan udah beda budayanya. Silakan dikonfrontasi. juga dulu ya nama-nama kecil-kecil. Sekarang nggak ada Pak, kita nggak pernah ketemu Pak sama pengusaha itu kayak. Sama saya nggak pernah. Sekarang nggak ketemu Pak. Dulu awal malah yang di ini apa Tanjung Perak yang nggak bisa ketemu, yang Juanda masih harus ketemu. Kalau enggak koreksi lah, esku dan macam-macam. Sekarang udah kita nggak ada Pak. Dan memang sistemnya diperbaiki lah. Kita hanya ketemu kalau memang ada sengketa gitu loh Pak. Diperiksa itu aja. Jadi mungkin gini, Pak, untuk apa yang disampaikan Pak Ray nanti akan kami sampaikan ke masukan kepada kami nanti akan seperti apa keputusannya. Tapi untuk sesi kali ini kami mohon untuk kita bisa ikut itu dulu. Ya, saya kembalikan ke Pak Rito kalau memang maunya seperti itu, ya kan. Ya kalau saya sih ini kan sebenarnya kan ini kan pembelajaran Pak Sendi gitu. Ini apa Setiawan, jadi saya kepinginnya itu kan banyak WP yang ini Pak, karena ternyata saat saya keliling-keliling banyak orang yang curhat ke saya, banyak kasus Pak di lapangan Pak. Memang kan orang kan takut semua itu Pak. Koreksinya ngeri-ngeri gitu loh Pak, koreksinya ngeri-ngeri gitu loh Pak. Ada yang koreksinya kemarin kita lagi ini nangani juga, nanti akan masuk ke dalam juga, saya juga akan ambil juga kan. Lalu itu dia pakai asumsi apa? Pakai asumsi margin bruto. Langsung. Motor. Jadi koreksi penjualannya itu atas margin laba motor. Oh, dikesakan. Iya. Asumsi gitu. Aslinya berapa? Iya, langsung Untuk di rumah sakit bersama. Iya.
Karena kan ini kan tim peneliti ini kan sudah levelnya di atas kompresor, ya kompresor masuk ke peneliti Pak ya. Sementara kan saya waktu itu juga nggak pernah belajar Pak, harus belajar pasal-pasal. Saya pikir memang namanya pajak itu angka-angka doang loh. Ternyata kan karena kasus ini saya belajar Pak, mulai pasal 23A, pengutangan informasi data undang-undang. Ternyata ini pasal-pasal semua, akhirnya mau nggak mau lah belajar hukum gitu loh Pak. Nah ini pun kita juga menemukan Pak, kita kesulitannya dari wajib pajak itu ternyata memang semua banyak diatur di PMK Mas. Sejak amandemen ketiga 2007 itu frasa PMK itu sampai sekarang muncul 48 kali Pak. 48 kali diatur di peraturan menteri keuangan. Nah, ternyata peraturan menteri keuangan pun kayak tata cara pemeriksaan itu revisinya udah banyak juga gitu. Akhirnya kita bikin SBSN khusus PMK Pak, tapi untuk internal kami sendiri. Jadi saya bikin sendiri Mas, karena biar searching-nya lebih gampang gitu Pak. Kalau bikin pernyataan kita kalau kami tidak ada masalah. Ya, jadi terima kasih Mas informasinya mengenai nota dinas. Itu sih pendapat saya ya. Tentunya saya kembalikan lagi kepada WP. Saran saya tadi kalau memang dimungkinkan ya silakan aja dibuat surat pernyataan. Karena sebenarnya lagi-lagi nota dinas ini mengikatnya ke dalam ya kepada seluruh pegawai di Kanwil ini. Dan sebenarnya ini nggak mengikat buat WP. Tadi saya sudah sampaikan alasan-alasannya. Jadi WP tidak wajib tunduk sebenarnya. Ya, cuman kan kembali lagi. Nah ini kalau didokumentasikan berarti kan hanya di Kanwil ini yang ada seperti ini. Di Kanwil lain nggak ada makanan yang seperti ini. Loh, benar Mas. Di Kanwil lain nggak ada. Ya kan ya cuma minuman aja. Ya kan. Nah, jadi kembali ke nota dinas ini. Jadi kalau kamu sih sebagai wajib pajak ya ini biar haknya itu sama-sama itu Pak. Jadi kedudukannya di sama-sama di mata hukum tuh Pak. Kita ya kalau memang menganggap Bapak sekalian kalau memang wakil dari rakyat yang memang bertugas kebetulan sekarang di Kemenku jadi anggota 3 itu. itu maksud saya Mas. Jadi sekarang memisahkan antara pejabat itu sudah jadi pejabat udah lupa. Kalau dulunya itu adalah rakyat tuh. Jadi itu yang terjadi seperti itu tuh Mas. Memang ya banyak lah teman-teman SMA 3 kan sekarang jadi pejabat kan banyak gitu. Kalau kita bikin pernyataan bahwa ini adalah gimana Pak pernyataannya apa Mas? Pokoknya bahwa ya prinsipnya sederhananya surat pernyataan itu bahwa segala sesuatu yang terungkap pada saat pembahasan hari ini ya menjadi tanggung jawab wajib pajak dan melepaskan tanggung jawab hukum kepada seluruh tim peneliti keberatan. Ya, tim peneliti keberatannya kalau perlu disebutkan nama-namanya supaya aman terlindungi gitu kan. Ya kecuali yang nggak ikutan ya Mas, lain lagi ceritanya. Yang misalnya yang nggak ada kan waktu itu apa Mas yang dikembalikan itu loh PPh Badan ya? Ya, PPh Badan sama PPh Badan itu ini dokumennya nggak ada ya nama itu ada tim penelitinya atau langsung dikembalikan aja? Gimana Pak? Formalnya mengembalikan aja Pak, nggak ada susunan. nggak ada. Nggak, waktu itu kan Mas sampaikan ada tim penelitinya yang meneliti. Ya, ada tim peneliti yang kemudian setelah meneliti memutuskan untuk mengembalikan karena tidak memenuhi syarat formil. Nah, kalau saya nggak salah kemarin saya lupa Badan sama 21 ya. Iya, Badan dosen. Ya, nah jadi kalau itu kan tidak ikut dalam pembahasan. Nah itu tentunya nggak perlu disebutkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada tim peneliti keberatan. Hanya yang melaksanakan aja gitu ya. Begitu Pak Rinto. Jadi yang ikut pembahasan kemarin berapa 5 orang kalau nggak salah Mas ya? Ya. Dari tim peneliti ya. Nah tim peneliti misalnya atau hari ini yang hadir 3 ya disebutkan ketiganya. Jadi semua konsekuensinya kalau nantinya Bapak tim pemeriksa atau tim peneliti yang hadir hari ini diperiksa oleh siapapun, ya mau diperiksa oleh Kidsda, Komwasjak, ya kan yang pasang badan Pak Rinto. Ya kan Saya sebagai memang BP. biasa Komwasjak sudah Pak. Nah, saya malah pernyataan saya memang Indonesia itu sudah disesatkan. Itu memang pernyataannya guru saya Cak Nun, kemarin juga Prabowo juga beliau juga kemarin hampir 2 minggu lalu itu Pak. Memang kenapa sih kok kita ada diskut buahnya seperti ini Pak? Mohon ini Mas Dian yang masih muda
intinya kita kalau semuanya itu kita jadikan semuanya Tuhan adalah subjek, itu kita insya Allah aman. Kita nggak ada niat mau menyakitin, kita nggak ada niat mau curang. Gitu. Saya bilang waktu itu sama Pak Faru, loh saya gimana nggak? Oh saya ini proyek saya ini dari pemerintah, hampir 100%. Saya itu dipotong pemerintah nggak ada. Pun nanti itu saya lagi di vendor, itu pun ujungnya tetap ke pemerintah mas. Kalau kita jadikan landasan itu insya Allah Pak. Jadi apapun itu beliau ini PLH akan ambil, harusnya membuat ini melayani rakyat itu harus penuh sayang gitu. Mas Liawan, ini yang terjadi kan negara ini kan Wanas itu kan negara itu mas, semuanya kan saling klaim kebenaran mas. Ini merasa benar ini gitu. Kalau saya sih terus terang lah, kita benar-benar ingin membantu negara. Tadi aja di luar kita diskusi ya, gimana caranya biar pajak itu dapat banyak. Ini Anda ngasih semuanya uang elektronik, langsung dipotong 20%, udah. Jadi kasih ide, ini kan idenya seperti itu. Gitu. Jadi harapan kita itu hanya untuk pembelajaran. Pak ini misalkan gini Pak, yang datang bukan saya nyuruh staff saya kan reportnya gimana? Kejadiannya itu gimana sih caranya kamu menangani? Itu kan kita pimpinan perlu tahu Pak, oh masalahnya gini loh. Karena kalau saya kan, saya tidak pernah Pak, ada mungkin perusahaan lain Pak ya, itu denda ya. Kalau gagal mempertahankan pajaknya itu langsung rata-rata itu diperiksa pajak Pak, keluar SP 2%. Ini masuk aja. Timnya kan bisa banget loh. Nah, kalau saya kan jaga itu walaupun keluar kemarin SKP sekian miliar kan ya tanahnya kita ada ingin tahu ya. Ini kan saya belajar, oh ternyata itu banyak hukumnya, bukan hanya ini aja, angka-angka, tapi kan kalau hukum-hukum kan ada di formal, kalau angka-angka kita makanya pengadilan keberatan gitu. Tetap kita challenge dua-duanya gitu, biar kita tahu tim kita tuh kerjanya sampai seperti apa gitu. Terus kan yang ini kan sudah tidak ada ini apa ya, kontennya kan coba dokumentasinya kan tidak ada dispute kan, cuma seremonial aja kan ya. Bener ini Justru itu Pak. Oh, Saya kan dia suka nggak perlu lah. oh. Ya kalau memang seperti itu ya nggak apa-apa, tapi maksud saya kalau bagi saya Mas sebenarnya bukan persoalan ada dispute apa tidak. Persoalannya kan memang sepertinya nota dinas ini kurang tepat sasaran. Kan kebetulan aja nggak ada dispute. Kalau ada bagaimana? Saya sih melihatnya begitu. Makanya saya berterima kasih. Iya. Pak Kailan. Ya, banyak aja. Kami sampaikan ke beliau supaya lebih fair. Ya kembali lagi ke Pak. Cuman maksudnya Pak Rinto tadi, kalau memang mau dicoba per hari ini dengan surat pernyataan itu bagus juga. Paling tidak Pak Kanwil, Prof John Hutagaul itu mendapatkan pencerahan. Ini loh. Ini ada contoh. Ya, ini sudah dilakukan. Ya, lalu persoalannya di mana sih kekhawatirannya Pak Prof John Hutagaul ini sebagai Kak Kanwil yang tentunya melindungi timnya. Ya kan ya, di mana WP sendiri sudah turun tangan misalnya kan. Jadi paling tidak itu bentuk konkret daripada pemahaman wajib pajak dengan tim untuk bukan saja mendapatkan haknya tapi memberikan perlindungan kepada peneliti pada saat yang bersamaan. Kadang kalau kita cuma ngomong ya Mas ya, tapi nggak ada bentuk konkret, ya Pak Kanwil juga bilang, itu kan cuma begini doang, nanti kalau ada masalah gimana kami? Nanti kalau kami dituntut bagaimana? Nanti kalau kami diperiksa gimana? Kalau kami dilapor polisi gimana? Kan gitu. Nah dengan adanya bentuk konkret ini, ya kan Pak Kanwil juga mendapatkan masukan, BP-nya sudah memberikan ini loh. Ya kan ya, berarti semua konsekuensi hukum. Karena beliau ini kan profesornya bukan di bidang hukum, ya kan? Beliau kan bidang ekonomi nih. Saya kan tahu betul jejak beliau nih, dari mulai dulu kepala kantor di Tangerang sampai kemudian dia jadi, beliau ini salah satu eselon 3 termuda ini. Ya kan, ya, maka pensiunnya masih lama. Ya kan, ya dia eselon 3-nya cukup cepat. Ya, dulu waktu dia jadi kakap di Tangerang masih sangat muda sekali beliau ini. Ya, salah satu anak buahnya Pak Cuaca Bangun, Cuaca Bangun. Ya, nah yang katanya sering heboh dengan DJP, saya nggak tahu hebohnya di mana gitu ya. Itu salah satunya tuh. Nah, yang saya mau katakan prestasi beliau luar biasa secara karir, ya kan. Jadi eselon 3 beliau cepat, jadi eselon 2-nya lama. Ya kan nggak mungkin juga dia menggantikan Pak Dirjen gitu kan. Mau tidak mau berputar di eselon 2 aja kan.
Ya kan, kalau nggak direktur ya Kak Anwil kan begitu-begitu aja Pak. Nah, jadi maksudnya kami kalau memang mau diuji, kalau PT Arion setuju ya silakan saja dibuatkan. Ini loh bentuk konkretnya Pak Anwil. Jadi kedepannya kalaupun ada WP lain atau mungkin juga WP yang sama itu dimungkinkan ini terjadi. Ya, kalau perlu diperjelas Pak, pasal 34-nya mungkin Prof John kan nggak senang dengan pasal 34 ayat 1 tuh. Ya semua lah pasti nggak senang dengan itu Pak ya. Nah, jadi diperjelas bisa juga menurut saya ya. Dapat ayat 1. Ya. Kalau menurut saya ya, diskus yang dilaporkan sama WP sangat jarang sekali. Kecuali kan kayak kasus Rafael itu kan apa saja kayak Gayu situ Pak. Karena ya jarang ini Pak, orang tuh WP mau capek-capek lapor polisi dan lain-lain. Kalau saya apapun banyak Pak teman polisi Pak. Kejaksaan banyak teman Pak. Kan ngapain gitu loh Pak? Gitu Pak. Saya kan juga tahu Pak, kalau bermain sama polisi seperti hasilnya bermain dengan kejaksaan misalnya. Kalau saya juga ada yang di kejaksaan, kita lebih kan menghindari kayak gitu loh Pak. Kan seperti itu Pak. Makanya Pak Wisnu saat kan ditelepon ini sama jaksa Pak. Saya nggak tahu jaksa mana yang telepon, teman saya yang nunggu itu ditelepon Pak. Saya sudah berkata saya kenyataan bahwa tidak ada saya langsung saya nggak pikir Pak. Saya buatin kasus saya itu seperti itu Pak. Ada seperti itunya. Saya buatin karena saya udah tahu lah Pak masing-masing instansi ini. Oh KPK aja saya tahu Pak cara mainnya Pak. Kan saya kan dengan KPK juga. Jadi kita sebenarnya kalau bisa kan nggak sampai ke hukum yang gitu Pak daripada. Jadi itu sih Pak. Ini biar apa ya berkesamaan kedudukan antara wajib pajak dan wajib pajak. Itu saja kalau misi yang kami ini. Kalau buat pernyataan apa ini nggak ada masalah kita. Kalau dari saya Pak gitu. Ya silakan aja. Tinggal nanti tim peneliti ya jika berkenan itu mungkin bisa disampaikan sebagai masukan saja. Pak WP-nya memohon untuk tetap didokumentasikan tapi dengan surat pernyataan, ya kan disebutkan gitu ya. Nah kalau Bapak tetap kalau ini ada Pak enggak Pak? Iya. Sedang dirapin. Oh rapim. Tapi ini Pak terbawa lagi sudah. Iya. Oh PLH-nya saat buat mau kajian tadi ya. Tapi nggak ditulis itu ya Mas ya, apa PLH atau PLT gitu biasanya ada. Oh ada di bawah atasnya. Tapi udah cukup lama ya? Lama ya? Lama. PLH-nya ya? Lama Pak. Iya ya. Pas Lagi naik haji beliau ya? 2 minggu kan. 2 minggu lebih. Setahu saya lama loh ya. Oh nggak boleh kosong ya, pokoknya ada dinas luar. Dasarnya zaman sekarang yang customer saya jual mau dibawa Mas. Tidak pernah ada itu Mas. Apa kadisnya kemana pun dia langsung approve dari iPad-nya. Jadi dia nggak pernah. Jadi timnya makanya nggak pernah ada PLH-an. Langsung dia sendiri baru di mana dia aja approve. Ini karena harus di sini Pak ya, harus di sini. Enggak harus juga sih. Iya. Bukan harus di sini. Cuma ada beberapa yang SOP-nya membutuhkan tanda tangan dasar. Oh. Iya. Itu yang susah. Iya. Nggak semuanya bisa digital ya? Enggak semua. Oh, iya kalau dia seperti ini ya. Oh ya kayak ini sudah digital semua udah. Iya. Nah. Saya rasa itu Pak Rinto ya. Nanti kalau memang mau dibuatkan ya silakan. Apa mau dibuat sekarang boleh atau kemudian nantinya mau menyusul disampaikan nanti ya kan. Supaya tetap harus ada kalau menurut saya ya Pak Rinto ya. Tetap ada supaya ada perlindungan hukum Kalau yang saran ada. saya sih yang penting niatnya apapun yang kita lakukan itu adalah mencari ridhonya Tuhan. Itu insya Allah kalau ridhonya Tuhan itu akan dekat. Saya ngomong sama teman saya, nggak akan kaya kan kalau cara main itu kamu berkhianat sama Tuhan. Kalau kamu terima uang miliaran, itu nggak akan bisa kaya Pak, karena kekayaan itu kan dari ketenangan batin Pak. Dari ketenangan batin Pak. Makanya kalau saya berjuang dulu, saya pun uang disita negara semua miskin nggak ada masalah Pak. Uang dulunya juga miskin kan gitu aja Pak. Nah, kalau saya kan pakai PNS biasa Pak. Betul kalau saya PNS di angkatan darat itu Pak. Jadi main teman-teman saya dulu ya main sama tentara-tentara itu gitu Pak. Ya kalau harapan saya sendiri sebagai wajib pajak ingin biar hak ini biar sama-sama equal. Kalau ini memang rumah kami wajib pajak atau rumah rakyat warga negara sebagai pemilik kedaulatan,
harapan kami wajib pajak ini itu aja kalau dokumentasi hanya ya mungkin kalau dokumentasi apa pembelajaran Pak untuk edukasi aja Pak. Ini sudah ada kemarin yang WR saya mau belajar kasus nyari Pak dari kampus di Makassar Pak, di rombongan akan belajar akan bedah ada putusan pengadilan itu karena kan di putusan pengadilan ada yang nggak akan bisa kalau nggak saya ceritakan karena hakim pun di sana juga menghilangkan Pak ini apa bukti-bukti itu tidak dipertimbangkan tuh. Itu tapi cara mainnya di sini hakim sama Pak, di hakim PN juga mainnya sama gitu Pak. Tahu lah saya cara mainnya mereka itu kita tahu lah Pak. Karena kan kebetulan kakak juga kan ada di dunia lawyer juga gitu. Ini kalau harapan saya sih biar ada kesamaan kita sebagai warga negara asal 34-nya itu tadi kita buat pernyataan itu ada ya yang paling ini kan dari ini kan pasal 34 Pak ya. Betul. Karena kan sudah kemarin dari putusan kemarin udah ada ini apa angka-angkanya udah dikeluarkan semua kita gitu. Jadi kan ada yang ngomong rahasia kan gimana Pak? Lalu kalau kita ngomong gugatan atau banding nanti angka itu muncul Pak di malah di atas diri. Kita kan nggak nanggungkan ya di gugatan nggak ada angkanya ya. Tapi dari hasil risalah putusan pasti angka itu dimasukkan Pak. SKP-nya itu angkanya di depan sendiri Pak. Sama satu lagi Mas, mungkin Prof. Arindo kemarin pernah menanyakan ya Pak ya, menanyakan mengenai apa yang kemarin tim peneliti yang nggak bisa hadir itu apakah mungkin bisa dihadirkan untuk memberikan informasi alasan pengembaliannya itu loh Mas? Yang badan itu ya, sama 21 ya. Begitu Pak Arindo ya? Ya yang tim yang makanya keluar dulu Mas. Materinya. Nggak bawa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini stempel. Kalau hukum dan moral nggak apa-apa. Iya. Sebenarnya ini pemahaman yang mungkin juga kita bisa sharing ya Pak ya. Iya. Sahnya suatu dokumen itu kan bukan dari ada tidaknya meterai. Ya kan? Meterai itu hanya menunjukkan adanya pajak terutang. Bukan membuktikan sah tidaknya gitu. Tahu saya dari itu. Termasuk surat segel itu Pak ya. Iya betul, ya kan? Makanya nggak ada lagi sekarang. Iya. Sekarang Bapak dengan saya bikin perjanjian Pak, utang piutang, ya itu disepakati, dibuatkan dengan asli, ada saksinya. Itu sah Pak di pengadilan. Cukup Pak. Cukup. Ada saksi. Ada saksi cukup Pak, bahwa itu dibuat, ya kan, bukan direkayasa dan tidak dipalsukan. Cukup Pak. Jadi memang kadang-kadang kan kita udah terbiasa, Ya. Pak nggak ada meterai, enggak juga begitu. Sah tidaknya perjanjian kan bukan dari ada tidaknya meterai. Kita bantu ketikkan aja Pak ini. Oh, iya, iya. Tapi saya juga minta izin itu ada yang dirubah. Oh nggak apa-apa. Nanti Mas, Ya, saran di- saya di- namanya di- dimasukkan. Pak, Nama. nanti Pak, saya juga nanti perlu konsultasi juga. Oh iya silakan, Nah, boleh. nantinya akan seperti apa. Boleh. Di sini yang poin pertama, di sini saya setuju untuk dilakukan perekaman, tapi dirubah. Saya mohon izin untuk melakukan perekaman. Oke. Kalau setuju, ya kami tangkap, kami meminta untuk dilakukan perekaman dan mas baca menyetujui gitu. Iya. Iya. Dan faktanya kan kebalikannya, justru kita yang mengharapkan karena perintah tersebut untuk tidak dilakukan perekaman, namun wajib pajak meminta supaya dilakukan perekaman. Gitu. Jadi yang poin pertama kalimatnya saya mohon dirubah seperti itu. Kemudian kalau misalnya ditambahkan untuk tidak dipublikasikan bisa. Ya kembali lagi ke PT Arion Pak. Tapi kalau menurut saya nanya, Iya, kalau dari saya tentunya kalau memang
tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan sudah ada perlindungan hukumnya, seharusnya itu tidak menjadi masalah. Nah ini permintaan Udah. Ya, saya kembalikan ke PT Arion. Kalau tujuannya untuk edukasi, apakah bisa nanti Pak Rinto? Ya, di internal aja Pak nanti biar. Ya. Ya, Pak. Jadi ini poin yang nomor 2, maksudnya kan saya memahami bahwa semua pesawat menggunakan keperluan dokumentasi dan tidak akan dipublikasikan. Kecuali kepentingan edukasi Bapak tadi gimana? Ya, Pak. Kepentingan edukasinya PT Arion gimana? Nah, kebetulan presentasi. Konteksnya edukasi itu kan yang dijadikan pembelajaran itu kan materi sengketanya, bukan apa subjek-subjeknya, gitu. Bukan. Tapi lebih ke materi. Termasuk ini Mas, termasuk proseduralnya. Prosedural melakukan pembahasan Betul. itu adalah sesuatu yang formal. ya betul. Jadi formil dan materialnya dilakukan pembahasan, kemudian juga materinya yang kemudian bisa dilakukan pembelajaran. Jadi ada dua hal nih Mas, ada formilnya. Cuma kan kadang-kadang orang fokusnya hanya kepada materialnya. Nah, wajib pajak pengen tahu bahwa pembahasan itu sebenarnya boleh nggak sih, ya kan, didokumentasikan, ya kan itu yang mereka ingin tahu. Jadi proseduralnya atau formilnya, yang kedua materialnya. Nah dari PT Arion, ya formilnya ini menjadi penting apa? Gitu. Oh tidak, gitu ya. Proseduralnya. Prosedural ya sangat penting, Pak. Nah itu. Ya. Ya kan sama Pak, kalau kita salah juga kan kalau ujungnya batal kan batal Pak. Ada fikihnya. Jadi sebenarnya Mas, saya setuju bukan mengupload orang yang hadir, bukan, itu tidak penting. Dan bagi Arion kan, ya meskipun mas-mas ganteng ya, tapi kan tidak membuat kemudian omsetnya itu menjadi PT Arion jadi naik gitu ya, karena ada kegantengan tim peneliti, nggak gitu kan ya. Kadang ada pemahaman gini Mas, waktu kami di Semarang, Pak, saya ini nggak mau masuk YouTube, ya kan? Nah jadi kalau bisa muka saya jangan masuk. Lalu saya bilang, Pak, ya kan, yang kami mau tampilkan itu bahwa ada pembahasan. Nah untuk membuktikan ada tidaknya pembahasan kan harus ada orangnya Pak. Masa goib, ya kan, muncul dulu orangnya, proseduralnya, baru masuk ke materinya. Berarti orang bisa melihat, oh di Kanwil itu betul loh dilakukan pembahasan. Ada 7 tim peneliti loh Pak waktu itu kami. 7 peneliti di Semarang tuh, Jawa Tengah 2. Ada juga di YouTube-nya Pak. Oh hadir nih 7 orang. Nah setelah itu gimana sih tahapan pertama? Waktu itu tim penelitinya minta surat kuasa. Mana surat kuasanya? Ada proseduralnya, dibuatin tanda terima. Terus seperti Bapak kemarin kan ngasih surat tugas. Jadi prosedural itu bisa dipahami gitu loh Mas ya, bisa dipelajari oleh wajib pajak. Baru setelah itu masuk ke materi, apa koreksinya? Oh, PPh badan begini. Waktu itu cuma berapa ya? Ya hampir 1 jam lah Pak di YouTube itu. Ya kan ya. Nah jadi maksud saya seperti itu. Nah apakah itu juga yang Arion inginkan? Ya saya kembalikan ke Pak Rinto. Kan Bapak udah lihat waktu itu ya? Iya, di Jateng. Iya. Jadi maksudnya saya setuju dengan dengan tim peneliti bahwa yang mau diekspos itu bukan orangnya gitu ya. Meskipun udah ganteng loh Mas ya. Karena jangan sampai gini, loh Pak saya masuk itu tapi nggak dibayar gitu. Nah bukan. Memang Arion juga nggak akan sanggup bayar saya rasa. Iya Pak. Ya kalau bayar berapa Pak? Ya. Lo artis sekali tayang berapa? Iya kan ya? Nah, Ya, harusnya Pak. Jadi maksudnya sebenarnya Mas proseduralnya, lagi-lagi itu proseduralnya ya. Gitu. Itu Pak Rinto. Tadi apa maksudnya untuk konten pernyataannya tidak diupload itu loh Pak, maksudnya tadi. Ya, tapi hanya konten pembelajaran internal gitu loh Pak. Nah, kembali kepada tujuan Arion, kalau memang ingin mengedukasi WP, apakah bisa internal?
ya nggak akan edukasinya nggak akan masif kan Pak, artinya orang datang kan jarang juga Pak. Iya. Karena gini, kembali lagi nih Mas ya, ini sharing sedikit aja. Ini sebenarnya yang menjadi persoalan adalah nota dinas ini yang kemudian seperti mengikat WP. Ini jadi persoalan sebenarnya. Kalau ini, makanya tadi saya menyarankan sebenarnya ini narasinya diubah, ya kan ya, bukan pengunjung. Jadi seolah-olah WP itu terbelenggu gitu loh Mas, dengan nota dinas. Kalau WP terbelenggu oleh undang-undang ya nggak ada pilihan Mas. Kan begitu ya, undang-undang mengatakan harus begini, harus bayar tarifnya begini, sanksinya begini. Nah, karena yang buat adalah WP itu sendiri melalui wakilnya. Tapi kalau yang buat Dirjen Pajak, ini yang jadi persoalan. Kalau saya ngajar di kampus, kalau saya bilang bahwa wajib pajak harus tunduk, bisa demo Mas Fakultas Hukum. Loh Pak, itu kan nggak ada dalam hierarki Pak, kok bisa kita harus tunduk? Ya buat sendiri ya. Ya kan, bisa demo Mas gimana? Nah jadi, maka tadi saya selalu menyarankan, saran saya, Pak Kanwil ubah, sementara bikin pernyataan. Nah kalau WP-nya udah aman kan dia nggak mungkin mempersoalkan. Tapi kalau WP-nya nggak aman, sampai kapanpun dia tetap pulang dari Kanwil, dia tetap akan dongkol. Nggak akan Mas, itu nggak akan selesai urusannya tuh. Bahkan sampai akhirat mungkin. Saya pernah ketemu WP. Kalau pengadilan yang paling nanti ya ketemunya ujungnya ya pengadilan akhirat Pak. Iya. Ada lagi Pak. Nah itu. Kalau mau pengadilan di dunia ini, apalagi di Indonesia yang sejak banyak aturannya macam-macam seperti itu ya sangat susah Pak pengadilan. Jadi yang tahu di Indonesia ya pengacara yang menang ya pengacara yang kuat ngomongnya Pak. Ya makanya kalau yang menang kan orang Medan Pak. Mau motor ya. Walaupun dia kosong, memang ternyata dia dilatih Pak di sana itu Pak. Dia nggak perlu pintar Pak, tapi ininya ototnya itu kuat Pak. Nah jadi kembali ke tadi yang disampaikan, saya kembalikan ke Arion ya. Tapi menurut saya Mas, kalau sudah ada pernyataan dari WP, sudah ada, kalau di istilah hukumnya disclaimer lah ya, disclaimer bahwa memang tanggung jawab hukumnya itu ada pada wajib pajak. Sepanjang memang semuanya diinisiasi oleh wajib pajak. Dan begitu. Jadi apapun yang dilakukan WP Mas, dia mau upload kayak dia mau apa, kan bebannya ada di sana. Udah ditanda-tangan, ada saksi-saksi, selesai urusannya. Kata hukum 2 saksi cukup Mas. Nah, kalau 1 nggak cukup ya, 2 saksi cukup. Nah, nggak perlu banyak kata hukum. Ini udah lebih dari cukup. Jadi kalaupun PT Arion mempersoalkan Mas, saya pun bisa jadi saksi. Sepanjang itu udah disepakati ya, surat pernyataan. Kalau kaitannya dengan hukum mungkin seperti itu Pak. Iya. Karena di sini saya mencoba mempertimbangkan konsekuensi di internal kami Pak. Di organisasi. Di DJP lah gitu ya. Iya. Oh, kalau begitu gini Mas, WP pun kalau perlu dibuatkan pernyataan. Kalau tim peneliti harus diperiksa oleh organ internal. Apakah itu Kitsda, apakah itu Komwasjak, yang bersangkutan juga boleh diminta menjadi saksi. Aman kan posisi? Itu kalau diminta, kalau nggak diminta. Ya, tentu kan ketika tim peneliti akan dihukum tanda petik ya, melanggar kode etik, ya kan? Enggak, kalau hukuman-hukuman yang formil seperti itu nggak ada masalah. Yang nggak formil contohnya? Contohnya apa? Yang nggak formil Sanksi sosial. contohnya apa Pak? Ya nggak tahu mungkin dipuji kenapa. Enggak, dan itu mungkin maksudnya gimana Mas? Contohnya apa? Kalau kan saya berpikirnya kan sanksi internal yang paling memberatkan. Misalnya mutasi atau kenaikan pangkat atau kemudian penghilangan hak-hak tukin dan sebagainya. Ya kan itu kan salah satu sanksi-sanksinya. Gitu ya. Tapi kalaupun itu harus diberikan, tentu kan ASN tersebut atau pegawai tersebut harus diberikan hak untuk membela diri. Nah, pembelaan itu sudah tersedia tuh Mas, salah satu alat bukti untuk membela, yaitu WP itu sendiri. Ya, makanya saya selalu bilang, justru dengan adanya WP itu sendiri itu sebagai salah satu alat bukti yang melindungi, udah nggak bisa dibantah.
Ya. Kan di internal ada kan Mas, kalau mau memberikan hukuman itu selalu ada prosesnya. Nah, kecuali kalau sanksi apa lagi Mas kira-kira yang nggak ada di situ, yang kita bisa bantu gitu ya. Bahkan kalau diperlukan, ya kan, tim peneliti bisa menghadirkan yang hadir di sini, ya kan, yang hadir di sini bisa. Kalau saya Ya, makanya kan kalau saya kan kembali lagi kan ini, jadi itu kan ya harus sama kita kembalikan semua itu supaya kita Tuhan. Gitu. Saya kan sudah tulis juga, nanti akan keluar juga tulisan saya juga. Bahkan di Indonesia Tuhan itu adalah sudah, gitu kan. Saya udah langsung ngomong gitu. Jadi hakim itu tak sidang, itu udah tahu putusannya aneh. Ini sidangnya hanya untuk boneka saja, Pak. Semua kali bukan hanya ngomong di pengadilan ya, kita ngomong di institusi dalam pendidikan dan lain-lain itu seperti itu, Pak. Saya kan vendornya kampus-kampus, Pak. Tidak ada kecerahan mata mahasiswa, Pak, sekarang, Pak. Di kampus-kampus negeri lah, nggak tahu kalau Pak Tari kan ada kampus swasta. Tapi di luar daerah masuk ya. Tapi di luar daerah. Kalau di mana kan nggak yakin. Aku di mana kalau kerjaan Mas. Oh ini PPK saya kasih kerjaan Pak. Kalau saya kasih kerjaan untuk 3% gimana ya? Terus aku nggak sendiri Mas. Harganya total Pak 3%, Pak. Ini topek. Jadi ketika vendornya ada pemasangan, kalau kan pemasangan sendiri ya gitu Pak. Terus bayarnya juga masuk belakang, atau kan dari depan Mas. Jadi kalau saya sih sebagai ini ya selama memang untuk kebaikan itu ya akan membawa banyak manfaat juga malah sodako jariahnya itu adalah ilmu yang manfaat yang mengalir terus kan. Orang nggak pernah tahu pendidikan keberatan gimana. Orang kan tahunya itu serem Pak. Keberatan diambil waktu diambil Pak. Kata-kata ambil itu ya. Apalagi BPPT yang dari KPP pertama Pak langsung masuk ke ambil kan. Kalau kami kan sudah dimati ya Pak. Tingkat aja kan ke ambil. Kalau yang di KPP pertama Jadi saya rasa itu aja sih Mas. Nanti kalau mau diedit boleh tadi Mas disampaikan, tinggal nanti kepentingannya edukasinya tinggal ditulis saja. kalau ini baik. Apa itu? Ini saya buat. Tadi yang Oh diketik ya? Biar di-clean gitu. Silakan diminum. ya, Diminum. Snacknya juga boleh dibuka itu. Silakan. tapi memang ada itu ya antara di dunia online sama dunia nyata terlalu distorsinya ya. Karena kan semua banyak konten kreator dan lain-lain gitu. Malah yang di nyata. Bahkan kan sekarang konten kreator jadi Kalau nggak bisa milah konten yang dilihat ya misleading itu banyak. betul lah. Subjektif. Karena saya juga bikin Mereka berkomen subjektif. makanya saya nulis juga kan banyak orang mau kan Pak. Positif negatif dijadikan satu Pak. Jadi error maksudnya. Jadi ya langsung ditahan-tahan Pak, lihat kan kalau lihat sosmed kan konten pendek-pendek cuma short 30 detik itu. Ya itu. Wah, Misleading kan. ya. Informasi nggak lengkap. Ini nanti. Sorry. Oh iya. Nomornya lupa nih. Teman-teman juga buat suasana SPHP buat memberikan keberatan juga kan banyak yang nggak bisa Mas. Gimana formatnya. Ya akhirnya banyak, saya udah banyak ngajarin Pak. Caranya buat ini, formatnya gini, kamu isi sendiri. Jadi ilmu yang pelajaran ini tetap saya bagikan Pak.
buat format juga kan nyari kalau yang keberatan kan aneh gitu. Iya. Yang dari PMK. Kalau format-formatnya itu kalau kita belum ada contohnya itu kayak kurang Pak. Terlalu sedikit ya dari PMK ya. Karena memang dibuat sederhana sih Pak. Ya? Dibuat sederhana Kolomnya apa ya? di PMK. Contoh-contohnya. Oh, contohnya iya. Nah, kalau sederhana kalau kasihnya rumit itu susah banget. Ini gimana ini masukkan? Akhirnya kan bikin tabelnya, bikin apa itu lah. Ternyata kan ada seninya lagi kan, bikin tabel ini dibandingin dengan ini, dibandingin dengan ini. Gitu. Kalau kita kan memang kebiasaan kan tender, tender kan itu mas. Jadi harus rapi mas dokumen itu. Ya. Kalau nggak rapi, liburkan mas. Standar kan rigid ya Pak, ada checklistnya ini ada gitu ya. Ada, cuman kan tetap aja kan manusia pak. Ya, tetap bisa dikondisikan. Teman-teman saja kalau udah posting panitianya, jangan upload salah perusahaannya bisa menang. Nama perusahaannya keliru bisa menang. Anda salah ya? Ya terlihat orang lain nggak ada yang lihat pak. Kan hanya panitia aja kan anggap. Ini kan dibetulkan, dimasukkan dokumen yang benar, itu kan nggak ada yang tahu pak. Kalau salah. Sampai kayak gitu pak teman-teman kalau. Dan harusnya gugur ya. Harusnya gugur pak. Cuman kan nggak ada yang tahu pak. Ambisi. Kalau di sini pemberian penjelasan pak. Ini sudah mulai banyak lagi pak orang-orang ke tender. Ya bukan banyak, beberapa udah takut ini pak e-katalog. Aneh lagi pak, orang jamnya e-katalog, aku e-katalog. Balik lagi ke tender gitu. Tapi nggak banyak dari 1-2 itu tender gitu pak. Kayaknya ada nominalnya. Oh enggak pak, nominal. Kalau nominal kan ini udah kalau PL ya. Langsung ya. Nah di UB PL sampai berapa? 300 ya. Menunjukkan langsung, Nah. menunjukkan langsung 300. Ya. UB pakai peraturan rektor tapi ya langkah-langkah dewi. Saya yang pakai komputer makanya. Saya mau menunjukkan langsung. Ya di bawah 300 tidak apa-apa. Beli CD scan 16 miliar. Oh sampai ya. Lu apa nih? 16 miliar apa? Ada isu. Oh justifikasinya ya. Terus ngambil duit. Bukan SUB, saya minta ke investor. Oh. Kalau ada SUB-nya minus. Saya kasih ke sana ya Pak. Salah masuk ke. Gak pernah mau pak. Kasih 3%. Kecilan. Jadi nggak Kecilan pernah. untungnya. Lah, bandingkan topet lah ya. Topet bayar di depan lah ya. Ini bayar di belakang. Nggak masalah mas, untuk 3% itu nggak ada masalah. Lumayan besar kan pak, tapi ya bayar di depan ya topet kan pak ya. Bukan tambahin, saya bikin 15% loh. Kan tambahin PPN. Tapi kurangi PPN jadi 3%. Ya topet nggak ada PPN lah masalah itu dengan topet. Nggak ada PPN masukan. Oh bagi UB nggak penting. Anu ya, mandiri ya. Karena PPN keluarannya kan nggak ada pendidikan. Oh, pendidikan ya. Malah kalau kampus UM, kampus saya kan ini pak, masih margin sih lumayan pak. Kalau di UB bagus, sudah di kos-kos aja. Saya tambahkan Pak Rento ya supaya membebaskan tim peneliti dari Ya. pasal 34. Oh iya. Ya, Tadi udah ada itu pak tadi. iya. Cuma narasinya di bawah ya. Nah. Iya.
Itu kopi. Iya, betul. Kami kontak aja nggak dikasih gudang parkir, Pak? Nggak termasuk GP yang dikasih. Iya. Iya, ya. Iya. Ya, tapi kan dia di KPP Paltama. Tapi katanya kan di sini, Mbak. Tapi sekarang sudah ada juga video tutorialnya, Simulatornya. simulatornya. Oh, sudah beredar ya? Sudah di websitenya. Apa? Simulatornya di Oh, simulatornya udah. sudah beberapa. Sudah pernah coba? Oh, tak kirim itu ya? Aku mau tekan grup-grup tak kirim. Karena kayaknya registrasi dulu nggak ada. Iya, registrasi dulu ya buat kayak anunya lah gimana gitu. Kan buka. Hah? Masih erroran, Pak, kan bahasanya masih bahasa Inggris semua kan? Oh iya, masih belum itu ya? Ya, masih bahasa Inggris semua. Ya udah. Jadi saya udah sampaikan bahwa kita membebaskan itu tadi tim peneliti. Oh iya. Padahal Ada? Gimana? Ada masukan ada? Cuman saya tertarik tadi itu Mas tuh. Kira-kira apa lagi akibat hukumnya selain pasal 34? Nah, saya tertarik sekali ya. Maksudnya supaya DJP itu kalau mau menghukum pegawainya kan tentunya harus melalui prosedural yang betul-betul sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu ya. Dan nggak semudah itulah untuk bisa kemudian menghukum kan pegawainya. Gitu lah. Jadi di situ wajib pajak dilibatkan perannya, ya kan, supaya ketika hukuman itu diberikan, ya si yang akan menghukum tahu betul apa sebenarnya yang terjadi dan dia perlu mendengar dari wajib pajak, ya kan. Jadi kalau di praktisi hukum kan juga ada kan Pak, ya kan ya. Apakah itu konsultan pajak, akuntan publik, ya, advokat, dokter, ketika mau menghukum kan ada diberikan kesempatan membela diri gitu ya. Kenapa? Oh, Iya. Sudah semua? Penelitinya belum. Tim peneliti. Penelitinya sudah ada. Menterinya itu susah memberi pajak. Stres. Sudah bulan Oktober Pak. Sudah bulan Oktober. Tapi sudah surplus. 60% Pak. Wah. Gimana 60% gimana? Nasional apa regional? Tapi Kanwil ini kan baik-baik aja. Ya, Mas. Udah garam kan ini, kasusnya udah garam. Oh, berarti baik-baik aja. Punya Madya, tulang punggungnya Madya. Oh dia ya? Oh, Iya. Madya. Nah itu PT Arion. Mas kalau mau ditambahkan tadi akibat konsekuensi hukum yang lain boleh masih tulis saja. Ya kan? Kalau memang ini ditambahkan silakan. Apa
Bapenda saya bantu juga Pak Bapenda. Itu survei PDB. Dia nyalakan zamannya dulu Karib Kawin, katanya Karib Kawin, saya nggak paham Karib Kawin, kamu itu masih kan. Malah itu ngetrul mas, Makassar, sampai waktu dari Zoom. Jadi makanya mahal. Jadi sama ini survei berarti apa? Nggak sama dicek alamat WP. Saya kan ini Pak, nanti Kota Malang akan ini Pak, akan ngedrone. Saya kan ngerjakan drone di Makassar Pak. Jadi semua satu kota itu saya drone Pak. Itu bisa di zooming sampai detail Pak. Ini kan barusan ada ini kan WP-nya. Malah peta satelit nanti. Iya Pak, ya pasti Pak. Satelit kan pakai, ternyata satelit itu tadi bohong Pak, bukan satelit Pak. Apa? Google itu kerjasama sama Airbus Pak, ditumpangi di pesawat Pak. Iya, beli di Airbus Pak. Jadi pesawatnya Airbus itu sudah ada kameranya Pak, jadi beli Google itu Pak. Drone ya. Sama aja tempel. Iya, kameranya nempel di ini lambung pesawat Pak. Serius itu Pak? Iya, kalau saya kan terbang di ini Pak 200 meter. Kan klaimnya secret image. Iya, ngomongnya gitu Pak, biar orang kelihatan canggih Pak. Kan satelitnya ikut. Jadi zoomingnya itu bisa sampai detail Pak. Maksudnya kan kalau ada ini kan PPN KMS ya, langsung ini dulu rumahnya. Itu lihat di Google. Kalau kan lamanya kan ada di Google Mas, lamanya ada di Google ya. Nanti kan bisa dari sama, di DP sama. Buat update ya. Malah tahun depan dianggarin sama. Kemarin sudah ketemu kepala Bapendanya kan. Tahun depan anggarin Mas. Untuk PBB ya. Bukan, ditaruh di Bapenda Pak untuk pemetaan memang. Tapi kan database pemetaan ini kan MOU antar ini Pak instansi pemerintah kan monggo saja gitu Pak. Bisa dipakai multi user ya. Bisa Pak. Tinggal kalau saya kan penyedia ini ya Pak, sistemnya kan tinggal ya kasih akun bersurat ya saya bukakan gitu Pak. Tapi kan otorisasinya misalnya cuma lihat aja nggak bisa edit gitu Pak. Tentang PBB ada SDK itu. Oh iya betul. Nggak canggih Pak, nanti semua saya gantikan sistem saya Pak. Orang-orang itu. Ini Pak. Ini di zooming ini Pak. Di zooming ini Pak. Di zooming. Gitu tuh Pak. Itu 200 Pak. 200 meter terbang 200 meter ini Pak. 200 meter. Nah, Tapi kok sampai begitu Pak? Coverage-nya berapa? satu kota Pak kita Pak. Oh, tapi nanti di compiling kan. Ini peta 2D kalau harusnya saya proyeknya 3D Pak, tapi tahun depan mulai 3D Bapak bisa langsung tinggi bangunan berapa, pajaknya sesuai enggak, PBB-nya langsung Pak, langsung ditindak dari itu Pak. Jadi misalkan saya rumahnya laporan 200 meter, kita diukur dari sini 1000 ya, langsung keluar ini ada apa Pak? SKP. Iya langsung SKP Pak. Dan saya dicoba Pak 3 dimensi, Oh iya. tapi kecamatan, satu kecamatan. Kalau ini kan satu kota ya Pak, semua. PBB maksudnya Pak itu ya? Kalau ini untuk pemetaan Pak. Bis pemetaan kan bisa untuk BBB terserah Pak, bersama antar instansi kan Pak. Bisa dipakai. Kan bisa nanti kalau sama BPN kan ada banyak data kan. Ini sistem integrator Pak, namanya Pak. Sistem integrator Pak. Integrator. Nah, jadi semua data itu dari lintas OPD masuk sini semua Pak. Oh, lagi ya. Ya, tapi ya tergantung ininya Pak, kepala daerahnya nanti. Kalau Malang kan juga customer saya Pak, Malang. Malang saya nggak bayar PBB tahu Pak. Ya. Bayar PBB tahu ya. Iya, kalau udah masuk database-nya bisa lihat. Saya bayar Pak. Hah? Jangan bisa lihat buku C-nya Pak. Eh? Bisa lihat buku C. Oh, letter C, letter B Pak. Kan Pak, baik Pak, saya kirimkan. Sebentar, sini pembahasannya. Oh iya. C. Yang punya kepala desa Pak. Iya Pak. Yang punya malah kepala Iya. desa. Itu malah nggak jelas tuh Pak, dokumennya gimana itu. Itu banyak kasus Pak itu. Oh, buku kan bukunya IPEDA kan Pak. IPEDA kepala desa gimana ceritanya?
kadang-kadang dia nulis sendiri nggak jelas juga itu Pak, nggak akurat banget itu. Jadi ternyata ngedrone tuh, saya pikir ngedrone biasa Pak. Jadi memang Tuhan luar biasa Pak. Kan bumi ini kan nggak datar Pak, Pak. Itu ada prosesnya gini biar pas Pak. Jadi kalau di belakang gini Pak, kita ngedrone Pak, di belakang geser Pak. Ya nggak bisa kalau di meja. Iya, ada GDP, ada ini Pak, ortomosaik gitu Pak. Bisa langsung Pak, bisa langsung. Untuk tinggi rendahnya. Ngomong Pak. Ya. Oh udah terjawab. Oh iya. Wah luar biasa ini Pak. Padahal ini di Jatim 3 doang adanya Pak. Di Lampung nggak ada gini. Kalau ada Pak Anwil, Pak Tri, Padar mau ketemu kan, openg beliau di Lampung. Oh iya. Iya. Lampung ya Pak ya? Iya. Tapi kan beliau nggak ada. Masih itu Pak naik haji. Itu Rapin. Nah, Pak Tri. Rapin. Oh, Rapin. Rapin. Oh. Mulai Senin itu. Rapi. Pak Oh, Tri gitu, itu ya. sama Pak John kan senior Pak Tri ya secara umur. Iya. Iya. Pensiun duluan Pak Tri itu. Kalau pensiunnya di luar. Iya. Jadi Pak Rinto harus tahu nih profilnya Pak John nih, Prof John. Oh. Iya, itu salah satu yang termuda. Dulu tuh beliau kalau nggak salah ya Mas ya, kepala kantornya itu duluan dengan Pak Otto ya. Kenal nggak dulu tuh yang di Jakarta? Pak Otto yang pernah Papua itu ya? Iya, benar tuh. Itu duluan tuh, masih muda banget. Karena eselon 3 itu kan boleh 3D kan? Tiga boleh. Iya, boleh. Masih PJ. Iya, boleh 3D Pak itu. Bisa. Kebetulan dia kan ada apa, lulus dari luar negeri jadi ada prioritas lah kan gitu. Kan dulu DJP kan siapa yang lulusan luar? Pertimbangan khusus. Iya, betul. Bukan organisasi. Nah itu cepat sekali beliau tuh. Pak John sendiri pensiun itu masih lama ya? Iya pasti. Masih lama ya? Dulu beliau kan ini, sekarang kan beliau masih di kantor pusat ya? Harusnya. Iya. Harusnya dia direktur ya Pak? Pak Jun ya Pak. Bekasi. Pengaji. Oh. Pengaji. Nah, iya. Ya, cuma dulu juga. Bukan dulu ya? Berarti kayak staf ahli gitu ya? Staf ahli ya? Berarti nggak ada itu ya? Nggak ada jabatan struktural ya? Enggak ya Pak ya? Tepung mau struktural. Jadi mohon izin Pak Rinto, Pak Ray, Pak Darmawan, Pak Wihid. Saya tadi barusan WA Pak Kabir datang dan ditelepon. Oh iya. Saya sampaikan apa yang diharapkan oleh Wajib Pajak seperti ini. Namun perintahnya adalah tidak diizinkan seperti itu Pak. Nah, bahkan tadi sempat disampaikan kalau memang masih bersikukuh atau keras untuk melakukan, kalau perlu bisa manggil satpam segala gitu. Saya udah Pak, kayaknya nggak perlu Pak, ini nggak kenal ke situ. Jadi mungkin begini Pak, supaya kami juga tidak menyalahi perintah pimpinan, perintah kedinasan juga, dan wajib pajak juga tetap bisa itu kami mohon pemahaman, mohon Bapak dan Ibu semua bisa memahami kalau ini mau dilanjutkan dengan menyampaikan hasil penelitian dari kami untuk tidak direkam, tapi kalau misalnya masih ingin supaya itu direkam, maka kami terpaksa mencukupkan pertemuan kita sampai di sini. Gitu. Jadi kami cukup menerima tanggapan tertulis dari wajib pajak, kira-kira seperti itu. Berarti surat pernyataan yang tadi udah nggak perlu ya? Nggak diperlukan lagi ya? Ya, kembalikan ke Pak Rinto. Ya, mau Ya udah Pak, kalau jadi dicukupkan atau mau dilanjutkan?
Jadi mohon maaf. Dapat lihat kan gimana sih prosesnya kita kan? Kan ya ini Pak, itu tanda tangan Mendiskusikan. mendiskusikan hasil Ada keterangan lagi sampai sama siapa-siapanya. Kalau ini kita udah berkirim surat SPWH, wajib pajak sudah mempelajari apakah ada tanggapan tertulisnya sudah dibuat, sudah kita terima. Nanti apa Tapi saat mungkin hari ini apakah ada tambahan lain yang ingin disampaikan? mohon izin terkait tadi pernyataan itu, kalau misalnya kami tetap diberikan draftnya, biar nanti bisa kami sampaikan. Sudah. Itu Saya kira yang dia ya Pak. maksudnya ini supaya tadi nyambung Ke dengan depan. evaluasi. Iya. Kalau- Kalau boleh dikirim aja nanti. Iya. Kalau plus minusnya gimana? Kalau dari Silakan ya. pendapat saya Pak, kan berarti kan Kabid itu memerintahkan tim peneliti lah, Ya, sederhananya take it or leave it kan begitu. Ya, nah kalau sudah begitu ya tentu saya serahkan kepada wajib pajak. Ya. Ya, kalau saya kan bukan sebagai wajib pajaknya. Namanya plus minusnya Pak, ini kalau lanjut atau nggak lanjut itu apa tuh Pak? Kalau ini kan saya tantangan tuh ya, kalau nggak lanjut berarti kan nggak ada tantangan tapi cuma apa respon secara usul saja itu. Ya maksudnya tim peneliti kan apa yang kita lakukan sekarang ini kan ya meskipun nanti menandatangani kan tidak direkam juga kan gitu kan maksudnya. Ya. Jadi segala sesuatunya itu kan tidak didokumentasikan, Ya, ya. kan ya. Kalau mau dilanjutkan, kan begitu. Tapi kembali lagi kalau tidak mau dilanjutkan, ya kan, mau langsung diterbitkan keputusan keberatan karena memang udah tahu hasilnya, Ya, ya silakan juga. Ya, Itu kan ya. haknya Seperti juga. Oke, Nah, oke. kan sudah tahu keputusan keberatannya. Oke, kan oke. begitu ya. Kecuali memang ada hal-hal lain yang mau disampaikan, kan begitu. Namun tadi kan masukan dari tim peneliti kan supaya yang disampaikan oleh wajib pajak surat pernyataan itu sebagai masukan Ya. bahwa wajib pajak itu tidak tunduk pada nota dinas. Ya. Ya, karena nota dinas itu bukan dasar hukum. Ya. Ya, dan tidak ada di sini disebutin kepada wajib pajak, nggak ada juga. Ya, ya. Dan wajib pajak bukan pengunjung gitu ya, karena diundang. Mungkin masukan tambahannya kepada tim peneliti Mas ya. Ya kalau memang memang nantinya tidak lagi boleh merekam pada saat diundang itu disampaikan aja. Kalau memang mau merekam lebih baik nggak usah hadir. Jadi pada saat undangan, ya kan ya, kalau mau mendokumentasikan wajib pajak tidak perlu hadir, sehingga tidak perlu dilakukan pembahasan. Karena pasti wajib pajak akan siap dengan timnya nantinya, ya kan, ketika nanti dia mau melaporkan kepada atasannya. Nah itu juga bisa masukan. Tapi tentunya itu akan menimbulkan blunder-blunder ke depan ya. Karena nggak apa-apa kan? Iya. Rusak sekalian tuh. Biar jelas memperbaikinya. Kalau Iya, levelnya itu apa? Itu susah Pak. betul. Kalau saya tuh malah kadang orang di kantor saya Pak ya, orang yang berhasil membobol sistem saya malah saya kasih uang Pak. Jadi dia pintar Pak. Tapi beneran dia daripada saya. Gitu. Iya, kita harus appreciate itu loh Pak. Cuman kan dia ditulisin apa enggak? Dia nyuri sekali ya udah. Pertama kalau dia nyurinya lama-kelamaan dia udah baru tak pecat gitu Pak. Tapi kalau dia aku berhasil bobol gini, dia mau beritahu apa dengan saya udah. Kamu pengakuannya itu kamu tag, misalkan dia berhasil nipu 5 juta ya dia dapat 5 juta terus saya kasih bonus lagi Pak. Oh berarti ada yang salah ini di sistem kita. Sistemnya. Itu kan pasti Pak, namanya itu kan pasti Pak, namanya orang banyak kan nggak mungkin kita Pak ngawal kita. Mana Mas Bet? Nah, kalau dilanjut pun kan sudah hasilnya, kalau Ya, jadi nggak ada namanya. Atau misalnya Pak Rinto kembali lagi, kalau memang mau dihentikan, ya kan berarti kan konsepnya tidak disepakati ini nota dinas, Ya. berarti diselesaikan. Tapi kalaupun ya secara formil ini mau dicukupkan, tetapi secara non formil mau dilanjutkan tanpa rekaman kan diperbolehkan juga tadi. Iya. Jadi formilnya, misalnya WP ingin mengatakan bahwa WP tidak tunduk pada nota dinas, Iya. berarti dicukupkan, itu formilnya. Iya, formulnya. Prosedural yang resminya begitu. Oke. Tapi yang tidak resminya, silakan kalau mau dilanjutkan. Oke, siap. Kan begitu ya, Iya. Mas Ian? Nah, silakan begitu. biar Mas Rinto tahu Proses Pak ya. prosesnya, jadi nggak apa-apa mungkin dilanjutkan Ya. dengan tanpa pertamaan biar jelas gitu kan. Siap. Apa Pak. sih undangan SPWH itu biar bisa dijelaskan gitu Mas. Siap. Oke, jadi ini kan kalau dari saya tadi ini kalau saya terima Pak ya nanti apa?
yang nota dinas ini yang jelas kami sebagai wajib pajak seharusnya kami tidak tunduk patuh karena ini bukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundangan yang diatur dalam Undang-Undang P3 Pak, itu tahun 2011 ya. Jadi kita maklumi karena mungkin dari teman-teman peneliti ini kan, ya tadi Pak, saya memahami pasal 24 ASN itu kan karena ada yang memperempat tadi Pak, tunduk pada pemerintah yang sah, itu kan memang atasan. Kenapa kok saya paham seperti itu? Karena saat undang-undang ASN ini dibuat, itu ada tim saya di Jerman Pak Pipit itu belajarnya ke sana sebenarnya Pak. Frasanya itu sebenarnya undang-undang saja. Karena konstitusi undang-undang dasar. Nah, cuman saat masuk ke draftnya itu tiba-tiba ada masuk pemerintah yang sah. Gitu, Pak. Jadi saya memahami kesulitan dari peneliti, jadi kita untuk formilnya kita cukupkan di sini masalah rekamannya, nanti ini kita matikan apa yang kita bahas masalah materialnya Mas. Karena saya juga perlu tahu ini kan belum pernah tahu ini hasilnya. Belum pernah tahu hasilnya. Tapi Pak Rinto harus sampaikan bahwa terhadap nota dinas ini pendapat Arion itu seperti apa. Oke, ya. Nah itu yang perlu disampaikan. Lalu kemudian win-winnya seperti apa. Ya, tapi kalau dari nota dinas ini, ya harapan saya ini ke depan harus jelas Pak, itu wajib pajak atau hanya pengunjung kalau yang di sini, gitu Pak. Jadi ke depan mungkin ya sarannya dari Pak tadi Pak, nanti kalau undangan memang kalau wajib pajak mau merekam, langsung ditulis sebaiknya tidak hadir, itu mungkin lebih jelas daripada nanti musuh Sabtom kan gimana Pak? Ya enggak Pak. Kayak kita orang mau ngerampok aja kayak gitu Pak, betul Pak. Tapi saya paham Pak, saya beberapa konten saya sudah ngomong, rakyat juga tidak punya kedaulatan. Saya memahami Bapak-Bapak sekalian karena kita sebagai rakyat itu kita dibentur-benturkan sangat luar biasa Pak. Ini adu domba yang sangat luar biasa. Teman-teman dari kalangan kiai akademisi udah mundur semua Pak. Ini ada Pak Le yang masih dari akademisi masih berjuang ini, alhamdulillah Pak. Kiai apa sudah tidak mau nih Pak. Jadi itu Pak Le ya. Jadi tanggapan kalau nota dinas kami sebagai wajib pajak seharusnya tidak tunduk patuh pada nota dinas ini, dan seharusnya kalau kita mengacu pada hak dan kewajiban wajib pajak pasal 28 kita berkedudukan sama di hadapan hukum, gitu Pak. Karena kan kemarin saya juga ikut brevet Pak akhirnya Pak Tandi. Ya akhirnya dibahas ya hanya pasal 23A, saya nggak mau 28D masukkan ke materi. Saya dapat aja di situ. Pematerinya bilang dari stan Pak ya Pak Hasan Imam Hasan. Dosen Ya, dosen stan ya. Saya ngomong, loh Pak, ini kan sebagai warga negara, kalau Bapak ini kan sebagai wajib pajak gitu loh. Beda maksud itu kalau ini kan hanya ini aja antara kita sebagai warga negara sama sebagai wajib pajak beda loh. Enggak Pak. Kalau wajib pajak pasti warga negara. Kalau warga negara kan warga negara belum tentu wajib pajak. Jadi kalau tanggapan saya dari nota dinas ini seharusnya nanti ke depan harus diperbaiki Pak, biar jelas ini wajib pajak atau untuk pengunjung umum. Tapi untuk formilnya kita cukupkan di sini, rekamannya nanti yang kita bahas materi. Ya Mas Nanti. Siap.